Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurwahyu Pramono, NIM 050207220 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen dari mata kuliah Hukum Pidana sendiri yaitu Bapak Dr. Andes Haji Imron Rosyadi SHMH. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas implementasi asas kebebasan berekspresi dalam penegakan hukum Undang-Undang ITE atau pencemaran nama baik lebih jelasnya. Kemudian permasalahan yang sering muncul dalam Undang-Undang ITE ini sendiri yaitu yang pertama adanya trauma sosial. Kemudian yang kedua yaitu bagaimanakah pembatasan unsur tindak pidana pencemaran nama baik dengan kebebasan berekspresi. Kemudian yang ketiga yaitu apakah jenis delik dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Kemudian yang keempat yaitu bagaimanakah rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam perspektif kebijakan hukum pidana. Untuk selanjutnya menjawab pertanyaan-pertanyaannya atau permasalahan yang muncul tadi. Yang pertama tadi mengenai trauma sosial. Bangsa Indonesia itu bagaimanapun belum sepenuhnya terlepas dari trauma sosial, di mana masyarakat Indonesia pernah berada dalam satu keadaan pada masa Orde Baru, saat hukum sering tidak dapat berlaku adil sehingga pemerintah yang sulit dipercaya untuk mengendalikan negara dan hukum sebagaimana mestinya. Dalam semangat reformasi, setelah runtuhnya kekuasaan Soeharto, masyarakat yang telah sekian lama terkekang dalam suatu kekuasaan yang tidak demokratis tentu menginginkan tidak adanya batasan yang melampaui wilayah hak asasi manusia untuk menyuarakan pendapatnya sesuai dengan yang diatur dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Trauma sosial bagaimanapun adalah sebuah keadilan sosial yang belum tentu menghasilkan analisa yang selaras dengan pemikiran hukum. Pada analisa berdasarkan teori trauma sosial, kita mampu mengetahui sebab atasnya muncul anggapan mengapa sih pada pasal 27 Undang-Undang ITE dapat dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Namun, untuk menjawab secara objektif, apakah benar bahwa pasal tersebut telah membatasi kebebasan berekspresi, maka kita harus melihat berdasarkan pada kajian hukum. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu mengenai bagaimanakah pembatasan unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam kebebasan berekspresi. Nah, pembatasan unsur antara tindak pidana pencemaran nama baik dengan kebebasan berekspresi adalah pernyataan atau statement kita itu harus bersifat membangun mengenai suatu masalah tertentu. Dalam hal ini yaitu statement kita itu harus positif dan lebih membangun. Nah, pernyataan tersebut juga harus berdasarkan suatu sebab dan berdasarkan kenyataan atau bukan berdasarkan fitnah. Dapat dibuktikan atau diklarifikasikan oleh salah satu pihak. Dalam hal ini yang membuat pernyataan tersebut. Kemudian tidak menyerang suatu atau seseorang yang bersifat pribadi dengan sengaja. Dan pembatasan yang terakhir yaitu seseorang yang membuat statement atau sebuah pernyataan tersebut harus mempunyai hak atas sesuatu yang ia nyatakan dalam suatu pendapat. Apabila semua unsur yang tadi saya katakan itu sudah terpenuhi, maka suatu pernyataan tersebut tidak akan terjerat pada perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial atau internet dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Sehingga itu merupakan suatu realisasi pada pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak berekspresi. Nah,
Kemudian permasalahan yang ketiga tadi yaitu apakah jenis dalam pasal ITE ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana? Nah, pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini delik aduannya itu masih belum jelas diatur, sehingga delik aduannya itu secara jelas diatur pada pasal 309 KUHP dan penghinaannya itu diatur dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Hal tersebut jelas dan tidak menimbulkan perdebatan di dalam proses pengaduan apabila dilakukan penghinaan biasa ataupun penghinaan konvensional dan tidak melalui media sosial. Akan tetapi Undang-Undang ITE ini tidak menjelaskan dalam pasal apapun mengenai delik aduan tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi perdebatan selama diundangkannya peraturan ini, yaitu Undang-Undang ITE tersebut. Akibatnya, banyak kasus penghinaan melalui media sosial atau internet yang seharusnya itu tidak masuk ke dalam ranah hukum pidana karena pengaturan tentang pengaduan ini tidak dijelaskan, maka siapa saja dapat mengadukan penghinaan tersebut. Nah, kemudian untuk permasalahan yang keempat tadi, bagaimanakah rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini dalam perspektif kebijakan hukum? Secara perspektif kebijakan hukum, rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini perlu adanya perubahan atau diperbarui, yaitu pada masalah pengertian penghinaan atau pencemaran nama baik. Ini harus dijelaskan secara gamblang atau dengan secara spesifik atau dengan khusus, serta batasan-batasannya terhadap kebebasan kritik atau mengeluarkan pendapat yang dijaminkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan delik terhadap kejahatan penghinaan atau pencemaran nama baik ini harus dijelaskan juga, mengingat kembali bahwa dalam Undang-Undang ITE ini tidak adanya pengertian dengan jelas atau pembagian deliknya, apakah delik aduan atau delik biasa yang pada dasarnya siapa saja dapat melaporkan kejahatan tersebut. Proses penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana juga harus dilaksanakan. Kemudian untuk kasus kontemporer yang terjadi antara kebebasan berekspresi dengan UU ITE, yaitu kasus yang menjerat Jering SID atau IGD Ari Astina. IGD Ari Astina alias Jering ini menjalani sidang perdana dari balik jeruji penjara. Ia diadili dengan tuduhan mencemarkan nama baik Ikatan Dokter Indonesia. Jering mengunggah ocehannya soal ini pada 13 Juni tahun 2020 lalu. Tudingan yang membuatnya dipenjara yaitu begini. Gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID dan RS, enaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites COVID-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur. Kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi atau ibunya, siapa yang akan bertanggung jawab? Nah, soal itulah kemudian ID itu merasa dicemarkan nama baiknya. Kemudian Jering ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 12 Agustus tahun 2020. Berbekal bukti tangkapan layar, jaksa akan mendakwa Jering. Nah, kedua, dakwaan ke-1 adalah pasal 28 ayat 2 JO pasal 45A ayat 2 UU 2006 tentang ITE. Dakwaan kedua pasal 27 ayat 3 JO pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE JO pasal 64 ayat 1 KUHP. Keduanya merupakan pasal pencemaran nama baik yang kerap digunakan sebagai pasal karet untuk menjerat kebebasan berekspresi di media sosial. Nah, kemudian kita masuk ke bagian analisa. Yang pertama yaitu pencemaran nama baik. Sebelumnya kita harus mengerti apa sih pencemaran nama baik itu. Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris seringkali diterjemahkan dengan defamation. Pencemaran nama baik merupakan salah satu perbuatan melawan hukum. Biasanya pencemaran nama baik ini juga sering disebut dengan istilah penghinaan dalam tanda kutip.
dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini, yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di mata orang lain, meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat. Sehingga di sini terdapat hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam kasus pencemaran nama baik. Terlebih dahulu, kita juga harus mengetahui arti kehormatan dan nama baik tersebut. Dalam penjelasan pasal 310 KUHP menerangkan bahwa menghina dalam tanda kutip adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya rasa malu dan kehormatan. Kemudian yang diserang di sini juga hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam konteks seksual. Namun, tentu saja tidak ada kebebasan yang tanpa batas. Norma tentang kebebasan sesuai pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dibatasi dengan norma lain pada pasal 28J pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Permasalahan yang muncul sebagaimana sering kita dengar tentang pelaksanaan norma yang terkait dengan kebebasan berekspresi adalah mengenai kebebasan menyuarakan pendapat. Seringkali suatu pihak itu merasa bahwa apa yang disampaikannya adalah sebuah pendapat biasa. Namun sementara terdapat pihak lain yang merasa bahwa pendapat tersebut melanggar penghormatan atas hak asasi manusianya, hak asasinya. Suatu pendapat yang menurut satu pihak adalah wujud kebebasan berekspresi, namun pada pihak lain dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, adalah pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini. Yang menjadi salah satu contoh ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap dapat membatasi kebebasan berekspresi melalui ayat 3 pasal tersebut, di mana kurang konkretnya rumusan penghinaan atau pencemaran nama baik, sehingga masih cukup bias dan rawan untuk disalahgunakan menjerat seseorang yang mengutarakan pendapatnya dengan dalih memberantas tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik. Kemudian analisa yang kedua yaitu hubungan antara kebebasan berekspresi dengan Undang-Undang ITE. Sebelumnya, arus globalisasi yang melanda dunia kali ini menyebabkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Perubahan yang terjadi itu dengan sendirinya terjadi pula pada perubahan dalam bidang hukum atau peraturan karena kebutuhan masyarakat akan berubah secara kuantitatif dan secara kualitatif. Peran hukum pada era percepatan informasi pada era digital saat ini, informasi bergerak sangat cepat dengan media penyebaran informasi yang sangat beragam dan mudah digunakan. Maka pada akhirnya terjadi fenomena penyebaran informasi oleh masyarakat secara masif atau secara cepat. Pada era teknologi informasi saat ini, perkembangan kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dapat menyebabkan persinggungan hak antar individu secara lebih kompleks. Hal tersebut menguatkan bahwa meskipun zaman telah mengalami perubahan dengan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi, namun setiap orang tidak boleh melupakan kewajiban hukumnya untuk menggunakan hak dengan selalu menghormati hak orang lain. Untuk itu, tantangan selanjutnya adalah bagaimana hukum itu tetap mampu berperan dalam menjaga keseimbangan antar hak kebebasan masyarakat ini. Mengingat dalam penggunaan suatu sistem elektronik dan informasi kerap menimbulkan suatu permasalahan, maka lahirlah suatu peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini. Dalam kajian penelitian ini adalah khusus pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Karena tindak pidana pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang sangat perlu diperhatikan, sehingga diperlukannya suatu peraturan yang khusus untuk mengaturnya. Pada saat ini,
banyak juga berkembangnya kasus-kasus pencemaran nama baik dengan berkembangnya media elektronik seperti Facebook, Pet, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulannya yaitu keberadaan pasal 27 Undang-Undang ITE menunjukkan bahwa hukum memberikan respon atas perkembangan masyarakat. Fakta bahwa masyarakat ini memang sedang mengalami transformasi media sosial menjadi masyarakat digital, memerlukan peran hukum untuk melakukan pendewasaan kepada masyarakat dalam berperilaku sesuai zamannya. Secara objektif, penghinaan yang melukai kehormatan seseorang atau bahkan penghinaan terhadap simbol-simbol bangsa kita sendiri akan lebih mudah terjadi melalui media sosial pada akhir-akhir ini. Sehingga pasal ini dilahirkan dan sangat diperlukan. Berdasarkan uraian permasalahan yang terdapat dalam perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini, sebelumnya sangat banyak kekurangannya. Agar di masa yang akan datang dalam rancangan perubahan pasal ini memberikan penjelasan secara jelas tentang pencemaran nama baik. Unsur-unsurnya juga harus diperjelas agar tidak terjadinya benturan terhadap kebebasan berekspresi menurut pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertujuan agar kebebasan berekspresi menjadi hak yang utama terhadap setiap warga negara dan tidak mengalami kriminalisasi terhadap hak tersebut. Dalam hal ini hak untuk kebebasan berekspresi. Nah, cukup sekian video ini saya buat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan harapan saya yaitu semoga semakin banyak masyarakat Indonesia yang melek terhadap hukum di negara kita ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.